Kebenaran Injil, Refleksi Pagi 2077. Apa kebenaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Galatia 2 ayat 15 dan 16a menjelaskannya. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Barnabas, serta banyak orang percaya lainnya adalah orang Yahudi sejak lahir yang dididik dari kecil untuk melakukan hukum Taurat. Meskipun demikian, Rasul Paulus menyadari akan kebenaran Injil yang menyatakan bahwa seseorang hanya dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus adalah keyakinan dasar orang Kristen yang sangatlah penting. Kalau orang Yahudi yang percaya Yesus saja tidak lagi dituntut untuk melakukan ketentuan Taurat, tentu saja hal sama terjadi juga pada orang percaya dari latar belakang bukan Yahudi. Itulah sebabnya bila ada yang mengatakan bahwa orang percaya dari latar belakang bukan Yahudi haruslah juga disunat dan melakukan hukum Taurat, maka hal itu bukanlah kebenaran Injil yang sesungguhnya. Itulah hal yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Oleh karena itu, marilah kita pahami benar akan kebenaran Injil. Kita memang hanya dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Beriman dalam Kristus saja. Refleksi Pagi 2078. Bagaimana seorang dapat dibenarkan di hadapan Allah? Ini penegasan Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 16b. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, untuk melawan ajaran sesat di berbagai jemaat di wilayah Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya dibenarkan di hadapan Allah hanya karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Inilah wujud kasih Allah yang begitu besar sehingga Ia memberikan keselamatan melalui jalan anugerah semata. Saudara-saudara, desakan untuk melakukan hukum Taurat bagi orang percaya di jemaat mula-mula itu telah dijawab dengan tegas oleh Rasul Paulus. Seorang menjadi benar di hadapan Allah hanyalah semata-mata karena iman dalam Kristus. Pesan Rasul Paulus ini merupakan pesan yang sangat penting bagi jemaat di sepanjang segala abad, karena sejarah mencatat bahwa selalu ada saja upaya untuk menyelewengkan umat percaya dari ajaran yang benar. Oleh karena itu, marilah kita mawas diri untuk selalu melandaskan iman kita hanya dalam Kristus saja dan bukan pada tradisi Kristen ataupun ajaran lainnya. Marilah kita camkan benar-benar bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui iman dalam Kristus saja. Bukan pelayan dosa. Refleksi Pagi 2079.
apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada mereka yang mengatakan bahwa bila orang percaya tidak melakukan hukum Taurat, maka ia adalah orang berdosa. Mari lihat Galatia 2 ayat 17. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Saudara-saudara, bila kebenaran karena iman dalam Kristus saja tidaklah cukup karena orang percaya masih harus melakukan hukum Taurat, maka ini berarti bahwa Kristus telah membawa orang untuk berbuat dosa. Kalau ini yang terjadi, maka Kristus adalah pelayan dosa. Pikiran seperti ini tentu saja sama sekali tidak benar. Saudara-saudara, pengajar sesat waktu itu mengajarkan bahwa beriman dalam Kristus saja tidaklah cukup, karena orang percaya haruslah juga melakukan hukum Taurat untuk bisa dikenan Tuhan. Pikiran seperti ini tentu saja sama sekali tidak sejalan dengan berita Injil. Orang percaya dibenarkan hanya karena iman dalam Kristus saja. Inilah keyakinan iman yang harus benar-benar ditanamkan di hati setiap orang percaya. Karena itu, marilah kita mewaspadai orang-orang yang hendak mencoba menambahkan berbagai aturan dan tradisi yang harus dilakukan untuk dapat menerima pembenaran dari Allah. Marilah kita selalu ingat bahwa pembenaran Allah itu hanya didapatkan melalui iman dalam Kristus saja. Penggenapan dalam Yesus. Refleksi pagi 2080. Mengapa Rasul Paulus tidak berbalik dari keyakinannya bahwa orang percaya dibenarkan hanya karena iman dalam Kristus Yesus saja? Galatia 2 ayat 18 menjelaskannya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Saudara-saudara, hukum Taurat digambarkan sebagai bangunan yang dirombak karena hukum itu telah dikenapi dalam Yesus, seperti yang disampaikan Yesus di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karenanya, orang percaya perlu beriman pada Kristus saja. Saudara-saudara, hukum Taurat diberikan kepada manusia supaya manusia mengenal dosa, seperti yang terungkap di Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara-saudara, karena Yesus Kristus telah menjadi tebusan dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib, maka hukum Taurat itu telah digenapi dalam Kristus. Dengan demikian, orang percaya tidak lagi di bawah kuasa hukum Taurat lagi, dan ia tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat supaya dikenan Allah. Karenanya, marilah kita menaruh iman pada Kristus saja dan menaatinya dalam segala pikiran dan tindakan kita.